Kita lagi pos. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jumal Koda dengan NIM S1124055. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu fondasi penting di dunia sistem operasi Linux untuk kebutuhan industri, yaitu Red Hat. Nah, sebuah platform yang telah menjadi standar bagi perusahaan besar yang dalam menjaga stabilitas, keamanan dan performa sistem mereka. Melalui video ini kita akan mengenal apa itu Red Hat, mengapa begitu banyak organisasi menggunakannya, terus serta bagaimana Red Hat ini menjadi tulang punggung dalam pengolahan server dan infrastruktur modern. Nah, mari kita mulai dengan perjalanan kita ke dunia Red Hat. Nah, sudah dilihat, yang pertama kita perkenalan memulai dengan dasar-dasar Linux. Nah, dasar-dasar Linux ini merupakan pengantar yang ditunjukkan bagi pengguna dan pengembang untuk menyesuaikan diri dengan desktop Red Hat, Enterprise Linux dan antarmuka baris perintah. Nah, tujuan kursusnya yaitu mempersiapkan kandidat untuk adopsi Red Hat Enterprise Linux 9. Nah, hadirin, perorangan yang baru mengenal Red Hat Enterprise Linux yang berencana mengakses sistem Linux untuk pekerjaan masa depan atau tugas kuliah mereka. Nah, persyaratannya itu keakraban dengan komponen komputer dasar, mouse, keyboard, dan monitor. Terus kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tentang orientasi lingkungan kelas. Nah, diagram ini menunjukkan topologi jaringan yang digunakan dalam lingkungan pelatihan Red Hat, misalnya di modul RH124 atau RH134. Nah, topologi ini menjelaskan bagaimana perangkat-perangkat dalam kelas terhubung satu sama lain. Nah, termasuk server latihan, terus workstation siswa, jaringan internal kelas, dan akses materi pembelajaran. Kita mulai dari internet dan facility network. Nah, bagian ini menggambarkan jaringan luar atau jaringan fasilitas kampus atau lab yang menyediakan akses internet umum, terus infrastruktur jaringan utama fasilitas. Nah, dari jaringan ini server classroom content materials mendapatkan materi kursus dan update. Terus yang kedua ada classroom content materials. Nah, ini adalah server tempat materi pembelajaran Red Hat disimpan, seperti file lab, terus paket-paket RPM, materi modul, file pendukung latihan. Nah, server inilah yang terhubung ke classroom network, sehingga device dalam kelas dapat mengakses materi ini secara lokal tanpa internet. Nah, terus yang ketiga ada classroom network. Nah, ini adalah classroom network atau 172.25.252.0/24. Nah, ini adalah jaringan utama kelas yang digunakan untuk yang pertama kita menghubungkan server, terus yang kedua kita menghubungkan bastion host, terus yang ketiga kita menghubungkan storage materi kursus. Nah, jaringan ini bekerja sebagai jalur awal sebelum siswa masuk ke jaringan mereka sendiri. Nah, terus ada yang keempat yaitu bastion host. Nah, bastion host ini adalah server penghubung gateway antara classroom network atau student network. Nah, fungsinya itu yang pertama kita memberikan akses aman ke server latihan, terus yang kedua kita menjadi titik login awal. Nah, biasanya student login SSH ke bastion dulu. Nah, terus yang ketiga kita mengontrol lalu lintas antara jaringan siswa dan jaringan kelas. Nah, bastion inilah sering digunakan sebagai jump server. Nah, terus yang kelima ada student network. Nah, ini adalah jaringan khusus peserta pelatihan. Nah,
semua perangkat siswa berada di jaringan ini, yaitu workstation siswa, server latihan misalnya, server dan lain-lain tergantung modul. Nah, kenapa dia bisa dari Classroom Network? Nah, ini tuh sebenarnya untuk keamanan dan kontrol akses, siswa hanya bisa mengakses resource yang diizinkan melalui Bastion. Nah, terus ada yang keenam yaitu workstation. Nah, ini itu adalah komputer yang akan digunakan siswa. Nah, dari workstation ini siswa akan mengakses terminal, terus menghubungkan SSH ke Bastion, melakukan latihan ke server atau server. Nah, terus yang keempat kita mengakses konten pembelajaran. Nah, di workstation ini berada di student network bernama server latihan. Terus yang ketujuh ada ini servera atau server lainnya. Nah, contoh yang tampak di gambar server ini adalah server latihan yang digunakan siswa untuk yang pertama konfigurasi Linux, menjalankan command, melakukan praktik user group, storage, networking, terus sistem dan lain sebagainya. Nah, server ini hanya dapat diakses melalui Bastion. Terus inti dari diagram ini menjelaskan bagaimana lingkungan lab Red Hat ini disusun agar yang pertama aman, terkontrol, stabil, terpisah antara jaringan siswa dan jaringan internal kelas. Nah, ini juga mudah diatur oleh instruktur. Nah, terus kita lanjut ke mesin kelas. Nah, di lingkungan mesin di kelas Red Hat ini adalah dalam modul latihan Red Hat ada beberapa sistem server dan workstation yang sudah disiapkan sebagai lingkungan lab. Nah, setiap siswa akan bekerja menggunakan mesin utama mereka, yaitu workstation, dan mengakses server lain melalui jaringan internal. Terus nah, ini juga semua sistem ini berada di domain labexample.com dan memiliki akun bawaan. Yang pertama akun standar siswa atau student, akun root atau root. Nah, terus yang ketiga ada password standar atau Red Hat. Nah, tabel memiliki tabel mesin ini ada dan fungsinya. Nah, Bastion labexample.com ini adalah alamat IP 172.25.250.254. Nah, perannya ini adalah sistem gateway atau router internal. Nah, dia ini yang menghubungkan jaringan siswa ke jaringan kelas. Nah, wajib selalu hidup karena tanpa Bastion workstation ini dan server siswa hanya bisa mengakses jaringan mereka sendiri, tidak bisa mengakses server kelas antara materi lab. Nah, analoginya Bastion ini adalah pintu gerbang penghubung antar jaringan. Nah, terus lagi itu ada kelas contoh.com. Nah, alamat IP-nya 172.25.252.254. Nah, perannya apa? Nah, server ini menyediakan materi pelatihan seperti file RPM, terus paket modul, terus ada dokumen lab, terus ada skrip latihan. Nah, dia ini menyediakan konten yang dibutuhkan siswa selama praktikum. Kelas contoh.com ini adalah server untuk penyimpanan materi. Nah, terus yang ketiga kita lihat ada workstation labexample.com. Nah, alamat IP-nya 172.25.250.9. Nah, perannya itu kenapa? Perannya apa? Yang pertama, komputer utama digunakan siswa. Terus yang kedua, GUI atau desktop, nah, atau terminal tempat semua perintah dijalankan. Terus yang ketiga ada digunakan untuk SSH ke server. Nah, atau mengakses web atau menjalankan command lab. Nah, workstation ini adalah PC yang akan Anda pakai dalam lab. Terus yang terakhir ada server labexample.com.
atau alamat IP-nya 172.25.250.10. Nah, perannya apa? Perannya itu server latihan utama siswa atau disebut sebagai server A. Nah, dia digunakan melakukan tugas-tugas manajemen user atau sistem, terus storage, LVM, networking, shell Linux, terus firewall dan lain-lain. Nah, apa ini? Sebenarnya server ini adalah server target ketika kita menjalankan banyak komen. Nah, fungsi penting bastion ini adalah bagian penting yang ditekankan adalah bastion ini bertindak sebagai router. Terus yang kedua, jika bastion mati, seluruh sistem siswa tidak bisa mengakses server kelas. Terus yang ketiga, jaringan siswa tidak terhubung langsung ke jaringan kelas. Terus yang keempat, bastion ini memastikan akses antara network 172.25.250.x ke 172.25.252.x. Nah, ini yang memastikan lab tetap aman, terisolasi, dan terkontrol. Nah, ada juga beberapa sistem pendukung lainnya dalam ruangan lab. Juga ada mesin pendukung lain seperti server atau mesin pendukung, ada content example, terus atau server materi, terus ada materials.example.com atau sumber perangkat lunak. Nah, ini memastikan seluruh aktivitas lab dapat berjalan tanpa koneksi internet luar. Nah, terus kita masuk ke ini. Catatan masuk ke server mesin. Anda mungkin melihat pesan ini tentang aktivitas Cockpit Console Web. Nah, ini ketika Anda login ke server, nanti jika muncul peringatan terkait Cockpit, abaikan saja. Ini bukan error ini. Nah, inti dari halaman ini yaitu mesin mana saja yang Anda gunakan dalam lab Red Hat. Terus fungsinya setiap mesin, terus bagaimana mereka terhubung dalam jaringan, dan bagaimana Anda mengakses server latihan, dan kenapa bastion penting dan harus berjalan. Nah, terus kita lanjut. Nah, kita lanjut. Tadi sampai di mana tadi ya? Nah, sini. Nah, pada gambar Red Hat Academy Lab Environment ini adalah tampilan dari Red Hat Academy saat Anda berada di menu lingkungan lab atau lab environment. Nah, pada bagian ini Anda mengelola mesin virtual FM yang digunakan untuk latihan sistem operasi Linux berbasis Red Hat. Nah, bisa dilihat untuk SSH private key ini adalah terdapat panel SSH private key. Nah, ini adalah kunci khusus yang digunakan untuk mengakses server Linux di lab secara aman tanpa password. Nah, ada dua tombol di sini, ada copy SSH dan download SSK. Nah, di sini adalah dia ini untuk menyalin isi private key ke clipboard. Nah, terus yang kedua ada download PCSK. Nah, ini adalah untuk mengunduh file private key atau PM atau key. Nah, yang nantinya digunakan untuk login ke server via SSH. Nah, terus kita lanjut. Nah, private key ini penting agar Anda bisa terhubung ke mesin seperti Bastion, Classroom atau Servera. Nah, dia menggunakan terminal. Nah, terus ada lab control. Nah, atau kontrol mesin virtual. Nah, panel ini berfungsi sebagai panel pengaturan semua mesin virtual khusus. Nah, terus di sini ada click rate. Ini maksudnya itu biasanya digunakan untuk membangun atau membuat semua FM yang diperlukan untuk kursus setelah
dibuat FM akan otomatis berjalan atau aktif. Nah, terus sini ada stop. Sini ada stop. Nah, ini. Stop ini itu digunakan untuk menghentikan semua FM. Nah, ini berguna jika Anda ingin menghemat waktu di lab, terus atau tidak sedang mengerjakan modul. Nah, di sini ada delete. Delete ini peringatan atau menghapus lab seperti semua mesin virtual hilang. Nah, termasuk perubahan konfigurasi yang Anda sudah lakukan. Nah, terus yang ketiga, daftar mesin virtual. Mana daftar mesin virtual? Nah, ini. Nah, pada bagian bawah terdapat tabel berisi daftar FM yang aktif di lingkungan khusus. Contoh pada gambar. Nah, ini. Nama FM. Nama FM-nya itu Bastian. Statusnya aktif. Terus tombolnya ada Action Open Console. Nah, terus ada Classroom, statusnya aktif. Tombolnya yaitu Action Open Console. Nah, terus ada Servera, statusnya aktif. Ya, begitu saja sih. Mungkin kalau fungsi masing-masing dari FM ini, mungkin yang pertama yang basic itu adalah untuk server gerbang atau gateway untuk mengakses FM lain via SSH. Nah, terus yang kedua ada Classroom. Classroom ini server untuk materi kursus atau bisa berisi file latihan. Nah, yang ketiga ada server. Nah, server ini yang digunakan untuk praktik atau config, service, user, MGMT, dan lain sebagainya. Terus ada keempat, utility. Yang ini adalah server tambahan, misalnya untuk DNS atau storage dan lain-lain, tergantung modul. Nah, terus ada lagi, ini adalah workstation. Ini adalah mesin Linux berbasis GUI untuk latihan. Nah, gitu. Nah, tombol action ini berisi perintah seperti restart atau stop dan lain-lain sebagainya. Nah, terus ada open console. Nah, ini adalah untuk membuka tampilan terminal dari FM langsung ke browser. Nah, jadi maksudnya ini adalah dia ini menunjukkan cara dari tabel ini ya. Dia ini menunjukkan cara mengontrol mesin virtual lab. Terus dia mengambil SSH private key. Terus dia daftar mesin virtual yang digunakan untuk latihan Red Hat. Terus ada fungsi dasar setiap FM untuk praktikum Linux. Nah, terus di sini masuk ke tabel 2, status mesin. Nah, ini menunjukkan kondisi mesin virtual di lab Anda. Nah, bisa dilihat status mesinnya itu bangunan atau building. Nah, mesin virtual ini sedang dibuat atau dipersiapkan. Biasanya terjadi setelah Anda menekan tombol create atau menciptakan. Nah, terus ada aktif. Kalau aktif ini, mesin virtualnya itu sudah berjalan dan siap digunakan. Jika kita restart, memorinya bisa saja tetap aktif. Nah, tapi Anda dapat langsung masuk ke via konsol atau SSH. Nah, mesin virtual dimatikan sepenuhnya saat dinyatakan kembali. FM akan melakukan booting ulang dari kondisi sebelumnya. Tetapi disk tetap disimpan, data tidak hilang. Terus kita masuk yang ketiga, ada tabel tindakan kelas atau
atau class actions. Nah, ini berlaku untuk seluruh mesin di kelas, bukan hanya untuk satu mesin. Nah, jadi lihat ada tombol dan tindakan. Ini maksud dari kata membuat ini, membuat bullet atau role atau kelas role ini akan menjalankan semua mesin virtual yang diperlakukan untuk modul tersebut. Nah, membutuhkan beberapa menit. Terus ada menciptakan, terus ada awal, terus ada memulai, terus berhenti. Terus kita masuk ke yang keempat, ada tindakan mesin. Nah, tindakan mesin ini, pervim ini, tindakan ini berlaku untuk satu mesin virtual saja. Nah, tidak untuk semua. Bisa dilihat dalam tabelnya tindakan atau tindakan. Nah, ini maksudnya buka konsol atau open konsol. Nah, penjelasannya yaitu kita membuka terminal dari mesin virtual langsung ke browser. Nah, kita bisa menjalankan perintah Linux tanpa SSH. Nah, cocok untuk workstation atau server. Nah, terus ada tindakan mulai. Nah, ini tuh untuk menyalakan mesin virtual setara dengan tombol power on. Nah, jadi kalau terus ada tindakan berhenti. Nah, ini untuk mematikan mesin virtual secara normal atau shutdown. Nah, terus ada tindakan hapus. Jadi ini menghapus mesin virtual tersebut saja. Nah, biasanya jarang digunakan karena tiap FM itu terhubung ke keseluruhan lab. Nah, jadi dari tabel-tabel tadi itu cara membaca status FM, yaitu yang pertama kita harus aktif dan siap digunakan, terus berhenti bangunan. Nah, berhenti ini nanti kita harus dinyalakan dulu, terus bangunan masih dibuat. Dan nah, terus cara mengontrol seluruh kelas, mulai yang pertama kita harus mulai semua, hentikan semua, buat ulang, hapus kelas, reset total. Nah, terus ada cara kontrol tiap mesin, ada buka konsol, start, stop, hapus FM. Nah, ini membantu kita saat praktik sebelum praktik sistem operasi Linux di Red Hat Academy, terutama di kursus RH124 atau Linux Essentials atau RH134 atau Linux System Administration. Terus kita lanjut sini ya. Ini nih pada latihan ini, maksudnya ini jika diinstruksikan untuk menyetel ulang satu sampel mesin virtual, maka klik tindakan atau setel ulang hanya untuk mesin virtual spesifik tersebut. Nah, pada awal latihan, jika diinstruksikan mengatur ulang semua mesin virtual, maka klik tindakan terus atur ulang. Nah, pada setiap mesin virtual dalam daftar. Nah, jika Anda ingin mengembalikan lingkungan kelas ke keadaan semula di awal kursus, klik hapus untuk menghapus seluruh lingkungan kelas setelah lab dihapus. Nah, klik buat untuk menyediakan serangkaian sistem kelas baru. Nah, penjelasan lengkap dari bagian gambar ini yaitu fokusnya pada tindakan yang pertama ya. Pertama itu tindakan mesin tambahan atau matikan, paksa, matikan, atur ulang. Nah, gitu. Terus yang kedua kita peringatan tentang operasi hapus. Terus ada timer berhenti otomatis dan hancur otomatis. Nah, terus ada kita penjelasan tentang tindakan mesin. Nah, bagian ini
Ini, nah, dia ini menjelaskan tentang kontrol per mesin virtual, khususnya ketika Anda tidak hanya ingin memulai berhenti, tetapi melakukan tindakan lebih teknis. Nah, tindakan mulainya yaitu kita menyalakan mesin virtual FM sama dengan power on. Nah, tindakan yang kedua kita matikan graceful atau shutdown. Fungsinya ini untuk memastikan mesin virtual secara normal. Terus seperti menjalankan perintah shutdown di Linux. Nah, terus yang kedua ada kondisi disk tetap dipertahankan. Terus yang ketiga biasanya aman dan disarankan. Terus kita masuk ke tindakan otomatikan paksa force power off. Nah, ini mirip mencabut kabel listrik dari komputer. Nah, gitu. Dia ini maksudnya itu FM langsung mati tanpa proses shutdown. Terus ada disk tetap dipertahankan, terus digunakan jika FM hanya atau tidak merespon. Nah, risikonya apa? Dia ini bisa menyebabkan kerusakan data di memori yang belum tersimpan. Nah, tindakan atur ulangnya itu tindakan atur ulang atau reset. Nah, itu melakukan reset yang pertama, reset paksa atau mesin virtual. Reset paksa mesin virtual seperti menekan tombol reset pada hardware. Nah, terus yang kedua, semua data sedang diproses dan belum disimpan bisa hilang. Terus yang ketiga, hanya lakukan jika benar-benar diperlukan. Nah, ini peringatan penting untuk operasi hapus. Gambar Anda menampilkan peringatan besar. Nih. Peringatan besar ini. Nah, ini operasi tidak dihapus, tidak dibatalkan, semua pekerjaan yang telah selesai, lingkungan kelas akan hilang. Nah, artinya itu ketika kita menekan hapus, seluruh FM itu untuk kelas tersebut dihancurkan. Nah, terus yang kedua, semua konfigurasi file atau instalasi perbaikan, ada tugas yang Anda kerjakan hilang permanen. Nah, itu. Terus yang ketiga ada kita memulai ulang kelas. Anda harus menekan buat atau membuat lagi sehingga sistem membangun ulang FM dari awal ke kondisi default. Nah, ini sama seperti reset factory atau seluruh lab. Nah, jadi hati-hati, jangan tekan hapus kecuali Anda memang ingin memulai dari nol. Nah, di sini ada timer berhenti. Maksudnya ini bagian terakhir ini menjelaskan bagaimana Red Hat Online dari learning melakukan dia ini untuk melakukan learning terakhir kita menjelaskan bagaimana Red Hat Online Learning menggunakan waktu lab. Nah, kenapa berhenti otomatis? Mesin virtual akan dihentikan otomatis jika tidak digunakan dalam waktu tertentu. Terus yang kedua, hal ini untuk menghemat sumber daya server. Terus yang ketiga, Anda bisa menambah waktu menggunakan tombol plus atau tambah. Seperti yang Anda tampilkan di bagian bawah ini. Bawah halaman ya maksudnya teman-teman. Nah, terus ada hancur otomatis atau auto restore. Nah, jika waktu lab mencapai batas akhirnya, nah seluruh lingkaran lab itu akan dihapus otomatis sama seperti kita menekan tombol hapus. Nah, kita harus membuat ulang lab dari awal jika ingin melanjutkannya. Nah, waktu maksimalnya itu biasanya 11 jam untuk stop timer dan 14 hari untuk restore timer. Bisa berbeda tergantung kelas. Nah, tips penting untuk tidak kehilangan data yaitu yang pertama, kita selalu stop FM jika tidak digunakan. Jangan dibiarkan idle. Nah, terus yang kedua, jangan tekan hapus kecuali diminta instruktur atau Anda ingin reset. Nah, terus yang ketiga, kita periksa timer secara berkala agar lab tidak tertutup saat bekerja. Nah, terus yang keempat, kita unduh file, konfigurasi atau catatan penting ke laptop jika butuh backup. Nah,
Jadi kita lanjut ya. Lanjut. Nah, kita masuk di apa ini? Melakukan latihan laboratorium. Anda mungkin lihat jenis ini, aktivitas lab berikut dalam kursus ini. Nah, ini latihan yang pertama ada latihan terbimbing ini adalah latihan praktek langsung yang mengikuti bagian presentasi. Nah, latihan ini membantu Anda melalui prosedur yang harus dilakukan langkah demi langkah. Nah, gitu. Terus ada ulangan biasanya. Dia digunakan untuk memeriksa pembelajaran berbasis pengetahuan atau saat aktivitas langsung tidak praktis karena alasan lain. Nah, gitu. Terus yang ketiga ada sebuah lab atau sebuah lab akhir babni. Ini adalah aktivitas langsung yang dapat dinilai untuk membantu Anda menguji pembelajaran Anda. Nah, Anda mengajarkan serangkaian langkah tingkat tinggi berdasarkan latihan terpandu di bab tersebut. Nah, tetapi langkah-langkah tersebut tidak membantu Anda melalui setiap perintah. Solusinya adalah kita sediakan dengan panduan langkah demi langkah. Terus ada laboratorium. Tinjauan komprehensif digunakan di akhir kursus. Nah, aktivitas ini juga merupakan aktivitas langsung yang dapat dinilai dan mungkin mencakup seluruh materi kursus. Nah, kita mungkin mengajarkan spesifikasi tentang apa yang harus dicapai dalam aktivitas tersebut tanpa menerima langkah-langkah spesifik untuk melakukannya. Sekali lagi, solusi diberikan dengan panduan langkah demi langkah yang memenuhi spesifikasinya. Nah, untuk mempersiapkan lingkungan lab Anda di awal setiap aktivitas pabrik, jalankan lab start perintah dengan nama aktivitas yang ditentukan dalam instruksi aktivitas. Nah, demikian pula akhir setiap aktivitas praktik, jalankan perintah lab finish dengan nama aktivitas yang sama untuk membersihkan setelah aktivitas. Nah, setiap aktivitas praktik memiliki nama yang unik dalam setiap mata kuliah. Nah, bisa dilihat sintaks untuk menjalankan skrip latihan adalah ini semua berikut. Ada mahasiswa Gmail workstation. Jadi gini, ini adalah tindakan pilihan start, grade, atau finish. Nah, semua latihan mendukung start dan finish. Hanya di lab akhir dan lab tinjauan komprehensif yang mendukung grade. Nah, awalnya yaitu tindakan start memverifikasi sumber daya untuk diperlukan untuk memulai latihan. Nah, terus ada nilai. Nilai ini untuk aktivitas yang dapat dinilai atau grade tindakan tersebut mengarahkan lab perintah untuk mengevaluasi pekerjaan kita. Nah, terus yang terakhir ada penyelesaian. Nah, penyelesaian ini, tindakan ini finish untuk membersihkan sumber daya yang dikonfigurasi selama latihan. Nah, Anda dapat melakukan latihan sebanyak yang Anda inginkan. Nah, perintah ini, lab ini mendukung penyelesaian tab. Misalnya untuk menampilkan semua latihan yang dapat Anda mulai. Masukkan lab, start, lalu tekan tombol tab 2 kali. Jadi mungkin itu saja penjelasan Red Hat dari saya. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.